Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sasadina Hairunisa. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban kuis pribadi mandiri saya. Jadi, untuk soal yang pertama, ini diminta untuk menjelaskan dan memberikan contoh yang relevan dari ciri-ciri organisasi nirlaba. Ciri-ciri organisasi nirlaba yang pertama itu para penyumbang menjadi sumber daya entitas dan tidak mengharapkan manfaat ekonomi apapun. Mereka itu nggak mengharapkan laba atau keuntungan sedikit pun. Jadinya contohnya itu dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Misalnya penerimaan sumbangan. Dan untuk ciri-ciri organisasi nirlaba yang kedua, itu organisasi bisa menghasilkan barang atau jasa tetapi tidak bertujuan mengambil laba. Jika mereka menghasilkan laba, jumlahnya juga tidak dibagikan kepada pendiri, melainkan untuk tujuan pengembangan organisasi agar dapat organisasi nirlaba itu berjalan terus. Jadinya laba dan keuntungan itu nggak dibagi kemanapun, jadi laba dan keuntungan itu untuk keberlangsungan organisasi nirlaba. Contohnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Untuk ciri organisasi nirlaba yang ketiga, itu berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi ini tidak mengakui kepemilikan, maka organisasi ini tidak dapat dialihkan, dijual, atau ditebus kembali. Selain itu, tidak ada jaminan proporsi pembagian sumber daya entitas ketika terjadi pembubaran atau likuidasi. Contohnya, mendanai kebutuhan modalnya dari uang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Jadi untuk ciri yang ketiga ini kan organisasi nirlaba itu nggak bisa dialihkan atau dijual. Contohnya tuh kayak masjid. Masjid kan nggak bisa diperjualbelikan, kayak nggak bisa dialihkan kepemilikannya kayak gitu kan. Jadinya kayak gitu. Untuk soal yang kedua, ini itu diminta untuk menjelaskan dan memberikan contoh yang relevan dari laporan keuangan organisasi nirlaba. Jadi yang pertama, laporan keuangan organisasi yang kita harus tahu itu laporan keuangan. Dia itu bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota, kreditur, dan pihak-pihak yang berperan sebagai sumber daya organisasi. Contohnya, pertanggungjawaban si manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya tersebut. Terus dia itu menyajikan melalui laporan arus kas dan laporan aktivitas. Poin yang kedua, laporan keuangan itu menjadi referensi dalam menilai pemberian jasa oleh organisasi tersebut, termasuk kemampuannya untuk melakukan pemberian jasa itu dengan cara pengurus mengelola operasional organisasi. Contohnya, kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Pada poin yang ketiga, laporan keuangan harus memberikan informasi seperti jumlah dan sifat aktiva, juga kewajiban dan aktiva bersih organisasi, pengaruh transaksi atau situasi lain yang berpotensi mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus masuk serta keluar sumber daya dalam periode tertentu, juga hubungan keduanya, dan cara organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas maupun pinjaman, juga usaha jasa yang dijalani organisasi. Contohnya, laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih yang terikat maupun tidak terikat penggunaannya. Dan juga laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih. Pada slide ke-6 itu ada contoh laporan posisi keuangan yang sudah saya masukkan.
pada slide ke-7 ada contoh laporan aktivitas, dan pada slide ke-8 ada contoh laporan arus kas pada metode langsung. Pada soal yang ketiga, diminta untuk menjelaskan mengapa organisasi nirlaba memerlukan sistem akuntansi dan berikan contoh organisasi nirlaba yang menggunakan sistem akuntansi. Jadi alasan kenapa organisasi nirlaba memerlukan sistem akuntansi adalah untuk menghitung nilai aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh organisasi nirlaba tersebut, sehingga setelah periode tertentu dapat ditentukan apakah kegiatan organisasi nirlaba tersebut mendapatkan keuntungan, kerugian, atau hanya sekedar balik modal. Jadi para penyumbang itu menginginkan laporan keuangan menurut sistem akuntansi karena hanya ingin memastikan apakah dana itu tersalurkan dengan baik atau tidak. Seperti itu. Contohnya, contoh organisasi nirlaba yang menggunakan sistem akuntansi itu kayak contohnya masjid, sekolah, LSM, panti asuhan, universitas, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.